Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini Hundun Pume sangat cemas. Dan saya sangat mengenal mereka. Bahkan saya tahu di mana mereka sekarang. Tidak mungkin. Hundun Pume berdiri dan membuka mulutnya lebar-lebar. Nulong, Jingwuchen, dan Longyi juga membuka mulut mereka cukup lebar untuk memasukkan telur angsa. Longyi, Nulong, kalian berdua pegang dia. Xuyen berteriak. Takut Hundun Pume akan bergegas dan mengguncang baunya lagi. Jadi saat mendengar ini, Longyi dan Nulong buru-buru memegangnya. Namun Hundun Pume yang dipegang oleh Longyi dan Nulong tidak melawan. Dia hanya bertanya kepada Xuyen dengan mata berbinar. Cepat, beritahu saya di mana mereka. Melihat suasana hati Hundun Pume jauh lebih stabil dari sebelumnya, Xuyen berkata, Sudah Hundun, sayang sekali mereka tidak berada di Benua Dodi. Sialan. Hundun Pume melepaskan diri dari Longyi dan Nulong sekaligus dan berkata dengan marah. Apakah Anda benar-benar mencoba membesar bahagia? Saya memperingatkan Anda, meskipun kita bersaudara, jangan bercanda dengan saya tentang ini. Nulong, Longyi, dan Jingwuchen juga tercengang. Berpikir, sudah berakhir, lelucon ini agak berlebihan. Xuyen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Saya tidak bercanda, saya benar-benar mengenal mereka dengan sangat baik, dan saya tahu di mana mereka sekarang. Tidak bercanda. Mengapa Anda bisa mengenal mereka dengan sangat baik ketika mereka tidak berada di Benua Dodi? Hundun Pume berkata dengan marah. Xuyen juga cemas saat ini dan berteriak dengan kata-kata umpatan. Sialan, mereka sekarang berada di Benua Dogi, tempat saya dulu berada. Yang satu adalah istri saya dan yang lainnya adalah putri saya. Apakah Anda pikir saya tidak mengenal mereka dengan baik? Hah? Hundun Pume tercengang dan tubuhnya bergetar hebat. Nulong, Longyi, dan Jingwuchen juga menjadi patung. Nulong adalah orang pertama yang terbangun dan berkata dengan heran. Ya Tuhan, saya tidak menyangka bahwa itu adalah istri dan anak perempuan Anda. Keheranan Longyi tidak kalah dari ketika dia pertama kali mendengar bahwa gadis suci dari klan monster adalah wanita Xuyen. Jadi dia bergumam dengan bodoh. Saya tidak bisa mengharapkannya. Jingwuchen menghela nafas lebih dalam lagi. Ya Tuhan, seorang jenius yang tidak tara adalah seorang jenius yang tiada tara. Saya benar-benar tidak bisa tidak mengakuinya. Tidak hanya kekuatannya yang luar biasa, tetapi bahkan latar belakang istrinya juga menakjubkan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Jingwuchen, Nulong langsung tidak senang. Wuchen, apa maksud Anda dengan ini? Oh, jadi jika calon istri saya dan Hundun Pume berasal dari keluarga yang sederhana, kami tidak dianggap sebagai jenius yang tidak tara. Jingwuchen buru-buru menyanjung. Tidak mungkin. Saya percaya bahwa calon istri Anda dan saudara Hundun pasti akan menjadi ibu-ibu yang baik di dunia ini. Itu hampir benar. Nulong merutkan bibirnya, tetapi segera berkata dengan menyesal. Sialan, tidak peduli seberapa kuat calon istri saya, dia tidak akan pernah lebih kuat dari piton peneran langit. Sialan, tidak apa-apa jika kekuatan saya tidak bisa dibandingkan dengan Xuyen, tetapi saya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan istrinya. Sungguh sangat menyedihkan. Longyi membuka mulutnya dan ingin berkata, apakah Anda sedang tertekan sekarang? Jika Anda tahu bahwa gadis suci dari ras monster Anda juga wanita ayah saya, tidakkah Anda akan bunuh diri? Tetapi Longyi segera menahan kata-katanya, memutar matanya dan kemudian bercanda nakal. Kalau begitu Anda bisa menikahi beberapa orang lagi, meskipun mereka berasal dari yang lebih kecil. Mereka lebih banyak, dan menang dengan jumlah. Nulong tertegun. Jingwuchen berusaha keras untuk menahan tawanya, menggelengkan kepalanya dan mendesah. Bocah kecil, saya ingat ketika pertama kali bertemu dengan Anda, dan Anda begitu polos, tapi saya tidak menyangka Anda menjadi jahat sejak bertemu Nulong. Melihat Longyi tersipu dan tidak melakukan sesuatu padanya, dia langsung mengganti topik pembicaraan. Tapi menurut saya, saran Anda sangat bagus. Memang dengan angka, sungguh menakjubkan.
Long Yi tersenyum malu dan wajah Nulong berubah ungu. Bahkan Xiaoyan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tentang diskusi beberapa orang dan Hundun Bume menutup telinga terhadapnya. Pada saat ini, di mata Hundun Bume tidak ada yang lain selain Xiaoyan. Dia menatap Xiaoyan dan heran, dan setelah beberapa lama dia berhasil mengucapkan, "Xiaoyan, tolong beritahu saya level berapa istri Anda sekarang?" Ekspresi pahit muncul di wajah Xiaoyan dan dia berkata dengan penuh penyesalan, "Benua Doki tempat saya berada sebelumnya telah kehabisan sumber Ki Kaisar dan sayalah satu-satunya yang berhasil menembus Dodi. Sebelum saya datang ke benua Dodi, istri saya hanyalah seorang doseng. Sayangnya tanpa sumber Ki Kaisar, sulit untuk menembus Dodi." "Ah, maksud Anda sulit untuk menembus Dodi di benua Doki? Apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak dapat membantu istri Anda dan yang lainnya menerobos benua Dodi." Harapan Hundun Bume yang baru saja menyala tiba-tiba meredup. "Untungnya, ketika saya datang ke benua Dodi, saya meraih beberapa genggam sumber Ki Kaisar di pintang masuk lubang cacing yang mengarah ke benua Dodi dan meninggalkannya. Saya rasa mereka memiliki kesempatan untuk menerobos Dodi dan akan datang ke benua Dodi." Xian menghibur Hundun Bume. Lebih baik mengatakan bahwa Xiaoyan sedang menghibur dirinya sendiri daripada mengatakan bahwa dia sedang menghibur Hundun Bume. Dibandingkan dengan menerobos ke Dosian dan kembali ke benua Doki untuk bersatu kembali dengan istri dan anak-anaknya, mungkin lebih realistis bagi Sun Cailin dan Xiu untuk menerobos Dodi dan datang ke benua Dodi. Karena bahkan jika dia akhirnya dapat menerobos ke Dosian, tidak akan diketahui berapa puluh ribu tahun kemudian. Pada saat itu, jika Sun Cailin dan Xiu belum menerobos Dodi dan datang ke benua Dodi, mereka mungkin telah meninggal di benua Doki. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Hundun Bume menghela nafas lega dan ekspresinya tiba-tiba membaik banyak. Kemudian dia berkata, "Bagus. Selama ada sumber energi Kaisar, meskipun hanya sedikit, dengan kemampuan istri dan putri Anda yang memiliki garis keturunan Piton menelan surga, seharusnya tidak ada masalah untuk menerobos Dodi." Berbicara tentang ini, Hundun Bume menatap Xiaoyan beberapa kali dan berkata dengan gugup, "Xiaoyan, saya punya permintaan. Kita adalah saudara, jangan meminta apapun, katakan saja apapun yang Anda inginkan," kata Xiaoyan sambil tersenyum. Sebenarnya dia sudah menebak apa yang ingin dikatakan Hundun Bume. Setelah hening sejenak, Hundun Bume berkata, "Jika istri Anda menerobos Dodi dan datang ke benua Dodi, dia pasti akan mencari Anda. Dengan reputasi Anda saat ini di benua Dodi, istri Anda dapat menemukan Anda hanya dengan sedikit bertanya. Saya harap Anda dapat membantu klan Ponik Api." Xiaoyan segera mengangguk. Selama membantu klan Ponik Api memulihkan garis keturunan mereka dan tidak akan membahayakan istri dan putri saya, maka saya akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Namun dia senang dan langsung khawatir. "Jangan katakan itu, saya belum pernah memikirkan sebelumnya, tetapi hari ini saya cukup khawatir tentang mereka." "Oh, kekhawatiran apa? Datang dan beritahu saya." Pada saat ini, perhatian Hundun Bume terhadap Cailin dan putri Xiaoyan mungkin tidak kalah dari Xiaoyan. Ketika dia mendengar kekhawatiran Xiaoyan, dia langsung bertanya dan gugup, "Saudara Hundun, Anda mengatakan bahwa Piton penelan langit telah punah di benua Dodi selama ratusan ribu tahun. Jika mereka menerobos Dodi dan muncul, siapa yang akan pergi ke kota Tereng untuk menjemput mereka tanpa induksi garis keturunan? Kita tidak tahu kapan mereka akan muncul. Anda juga tahu bahwa Dodi yang baru saja menerobos tidak dapat melindungi diri mereka sendiri di benua Dodi. Jadi bagaimana jika mereka bertemu musuh saya dalam proses mencari saya? Jadi ini benar-benar masalah." Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan, tidak hanya Hundun Bume, tetapi juga Nulong, Long Yi, dan Jing Wuchen menjadi sedikit gugup. Setelah memikirkannya, Hundun Bume memberikan saran. "Saya punya cara. Xiaoyan,
Apakah menurut Anda itu akan berhasil? Mereka adalah ibu dan anak piton penelan surga. Meskipun klan kekosongan saya tidak memiliki penglihatan darah sebelum mereka muncul, selama klan kekosongan saya mengirim orang untuk menunggu di kota air mata. Begitu mereka tiba di kota air mata, orang-orang saya pasti akan merasakannya, dan kemudian orang-orang saya akan melindungi mereka untuk menemukan Anda. Bagaimana? Tentu saja bagus. Soyen sangat gembira dan dia mengepakkan tinjunya ke Hundun Pume dan berkata dengan penuh terima kasih. Kalau begitu, saya akan menyusahkan saudara Hundun. Ini tentang keselamatan istri dan anak perempuan saya. Jadi saya tidak akan mengucapkan terima kasih. Hei, apa yang Anda bicarakan? Saya harus berterima kasih atas nama seluruh keluarga binatang buas saya. Hundun Pume dengan cepat menekan tinju Sioyen dengan tangannya, lalu menepuk dadanya dan berkata, kekuatan darah klan Ponik Api akhirnya diharapkan pulih. Saudaraku, saya Hundun Pume akan selalu mengingat kebaikan ini. Jangan berterima kasih pada saya. Jika Anda ingin berterima kasih kepada seseorang, berterima kasihlah kepada istri saya. Tanpa mengkhawatirkan keselamatan Cailin dan Sioyen dalam suasana hati yang baik. Dia menunjuk ke tengah lingkaran dalam dan berkata kepada Hundun Pume, bagaimana kalau kita pergi untuk memenangkan pahala bersama? Oke, meskipun saya hampir tidak memiliki pahala sekarang, tampaknya sulit untuk mendapatkan hadiah apapun dari wali. Tetapi saya benar-benar senang bersama Anda. Jadi saya akan menemani Anda untuk membunuh dengan senang hati. Hundun Pume setuju dengan mudah, tetapi dia melanjutkan. Namun, masih terlalu dini untuk pergi sekarang. Jika cukup banyak orang di sana, ketika wali mengingatkan bahwa ilusi akan segera ditutup, semua orang akan pergi ke sana. Akan menyenangkan dan mengasihkan untuk membunuh pada saat itu. Nulong dan Jing Wuchen mengangguk setuju, tapi Sioyen dan Longyi bingung. Jadi Sioyen bertanya, apakah penjaga harus mengingatkan kita untuk menutup ilusi? Apa yang terjadi? Hundun Pume menatap Sioyen dan kemudian ke Longyi dan bertanya dengan tidak percaya. Anda tidak tahu? Anda bahkan tidak mengetahui hal ini sebelum datang ke ilusi. Siapa yang bisa kita tanya? Longyi berkata dengan tergesa-gesa. Bodoh. Anda bisa mengetahui detail-detail ini dalam ilusi hanya dengan menemukan seseorang yang pernah berada dalam ilusi sebelumnya. Jing Wuchen berbicara cepat membuat Sioyen tersedak. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda sangat terampil dan berani. Hundun Pume menggelengkan kepalanya dan mendesah, lalu melanjutkan. Namun detail-detail ini sebenarnya tidak begitu penting. Ikuti saja pengingat penjaga. Sebelum ilusi ditutup, pengingat penjaga akan berbunyi di seluruh ilusi sebanyak 2 kali. Yang pertama adalah untuk mengingatkan semua orang bahwa ilusi akan segera ditutup dan meminta semua orang untuk bergegas ke gurun di bagian tengah dalam. Yang kedua adalah pengingat hitung mundur. Pada saat itu, susunan teleportasi yang tersembunyi di berbagai bagian ilusi akan dibuka dan mereka yang belum tiba di gurun akan diteleportasi. Mengapa penjaga ingin semua orang bergegas ke gurun itu? Apakah ada kegiatan? Sioyen dan Longyi bertanya dengan bingung. Kegiatan? Hundun Pume, Nulong dan Jing Wuchen semuanya tersenyum pahit, berpikir bahwa benar-benar ada kegiatan. Kegiatan untuk membunuh orang dan memenangkan pahala. Jing Wuchen menjelaskan dengan hati yang gemetar. Ketika ilusi ditutup, siapapun yang tidak berada di gurun tidak akan dapat meninggalkan ilusi, yaitu akan dimusnahkan. Ini adalah aturan ilusi. Hah? Sioyen dan Longyi membuka mulut mereka karena terkejut. Sioyen segera memikirkan sesuatu dan membayangkan pemandangan itu dalam benaknya. Kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dan berkata, begitu banyak orang berkumpul di gurun dan ada godaan bahwa peringkat teratas dalam pahala membunuh dapat menerima hadiah dari pelindung. Ditambah pengaruh bulan purnama berwarna darah pada pikiran orang-orang.
Bukankah ini sama saja dengan mendorong semua orang ke dalam pembunuhan tanpa akhir, terlepas dari apakah mereka mau atau tidak? Ini adalah kekejaman ilusi ini. Kalau tidak, mengapa tempat ini disebut gua darah pembunuh? Kalau bukan untuk tujuan mencari harta karun langka di luar sana, atau berburu binatang ajaib tingkat tinggi yang tidak mudah ditemukan di luar sana, dengan imbalan baju besi bagian dalam yang terbuat dari kulit binatang ajaib bintang 7, yang dapat membantu mereka menahan malapetaka Kaisar bintang 5. Atau beberapa jenius membutuhkan pengalaman hidup dan mati, atau seperti saya. Siapa yang bersedia masuki gua pembunuhan berdarah ini di mana seseorang dapat kehilangan nyawanya kapan saja? Sayangnya, malapetaka Kaisar bintang 5 adalah mimpi buruk dan rintangan yang tidak dapat diatasi bagi banyak dodi puncak bintang 4. Undun Pume menggelengkan kepalanya dan mendesah. Jing Wuchen juga mendesah. Ya, jika saya tidak berteman dengan Anda, saya benar-benar tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk selamat dari malapetaka Kaisar bintang 5. Saya selalu berencana untuk hidup hingga batas 50.000 tahun dari malapetaka Kaisar bintang 5 dan mati. Terlalu kejam. Aturan ini terlalu kejam bagi orang-orang dengan kekuatan rata-rata. Saya selalu berpikir bahwa setelah mereka melewati pembantaian berdarah di lingkaran luar dan memasuki lingkaran dalam, mereka dapat membunuh monster mencari harta karun sambil menunggu ilusi menutup dan keluar hidup-hidup. Tapi saya tidak menyangka akan ada aturan seperti itu. Long Yi terus bergumam, lalu menoleh ke Jing Wuchen dan bertanya, "Saya tahu tujuan kedatangan Anda, tetapi mereka yang memiliki kekuatan rata-rata jelas tahu bahwa mereka akan mati. Jadi mengapa mereka masih datang? Menemukan kekuatan besar untuk bergabung? Atau seperti Anda, ingin hidup hingga batas 50.000 tahun yang ditetapkan oleh Kaisar bintang 5? Bukankah itu bagus?" Jing Wuchen melirik Long Yi dengan jijik dan berkata, "Anda hanya mencoba mengatakan bahwa kekuatan saya buruk. Bagaimana kekuatan besar bisa begitu mudah untuk bergabung? Benar dodi tidak kekurangan dodi. Tanpa beberapa keterampilan luar biasa, kekuatan besar mana yang mau menerima saya? Bagaimana kekuatan biasa bisa memiliki kekuatan untuk memburu monster bintang 7? Selain itu, tidak semua orang berpikiran terbuka seperti saya. Jadi saya harus mempertaruhkan nyawa saya. Setelah memasuki lingkaran dalam, mereka yang tidak cukup kuat pada dasarnya akan membentuk tim. Puluhan, ratusan, atau bahkan ratusan orang. Yang dapat mengurangi bahaya dalam perburuan harta karun dan perburuan monster tingkat tinggi. Dan memiliki peluang untuk bertahan hidup dalam pembunuhan terakhir. Jika saya tidak bertemu dengan Anda, maka saya akan menemukan tim untuk bergabung." Melihat bahwa Long Yi masih belum sepenuhnya melepaskan, Jing Wuchen menepuk bahu Long Yi dan berkata, "Long Yi, gua darah pembantaian adalah hukum benua dodi. Apakah Anda tidak tahan atau merasa itu kejam? Aturan ilusi seperti ini?" "Ya, Long Yi, jangan terlalu banyak berpikir." Xuyen juga menasihati Long Yi dan kemudian bertanya pada Undun Pume, "Saudara Hundun, apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Perlahan bergerak menuju pusat lingkaran dalam, sambil berburu monster yang kita temui dan tunggu pengingat penjaga." "Baiklah." Segera kelima orang itu perlahan bergerak menuju pusat lingkaran dalam. Akan tetapi, semakin dekat mereka ke pusat lingkaran dalam, semakin rendah level monsternya. Dan semakin banyak orang yang mereka temui. Selama mereka tidak memprovokasi kelima orang itu, mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk membantai mereka. Tetapi ada juga orang yang ingin mengambil pahala, rampasan atau monster yang diburu kelima orang itu. Setelah melihat bahwa Xiaoyan dan yang lainnya adalah satu-satunya dari mereka berlima, semuanya dibunuh oleh kelima orang itu, dan pahala serta rampasannya diambil. Pada hari ini, kelima orang itu baru saja membunuh 3 macan tutul berpola api tahap akhir bintang 5, dan sedang membersihkan serta membagikan rampasan ketika suara penjaga tiba-tiba terdengar di atas ilusi.
Ilusi akan segera ditutup. Silakan bergegas ke gurun di pusat lingkaran dalam. Siapapun yang tidak muncul di gurun sebelum ilusi ditutup akan musnah saat ilusi ditutup. Penjaga itu mengulangi kata-katanya 2 kali dan suara guntur bergema di seluruh ilusi. Akhirnya, setelah menunggu saat ini, Nulong tiba-tiba berkata, bahkan Xiaoyan juga menjadi bersemangat dengan semangat juang yang membara di matanya. Ayo pergi dan menangkan pahala. Ayo pergi. Ketika kelima orang itu tiba di hutan lebat di tepi timur gurun, mereka semua terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Mereka buru-buru berhenti menemukan tempat yang tinggi di hutan lebat untuk mengamati. Sambil melihat sekeliling, gurun yang luas itu sebenarnya kosong. Tetapi di luar tepi gurun itu penuh dengan orang-orang yang saling bertarung. Kilatan pedang dan bayangan membuat cahaya bulan yang dingin memudar. Bau darah yang menyengat menyebar kemana-mana, membuat orang sakit. Seluruh situasi itu seperti lapangan sepak bola yang luas. Sebelum pertandingan dimulai, para penggemar dari kedua belah pihak mulai berkelahi di tribun. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa pembunuhan begitu sengit di luar tepi gurun, tetapi tidak ada seorang pun di gurun? Wajah semua orang penuh dengan keheranan dan kebingungan. Xiaoyan mengamati sebentar dan mengerti apa yang sedang terjadi. Kemudian dia berkata, mereka yang bisa menjadi Dodi dan hidup sampai hari ini memang bukan orang bodoh. Meskipun mereka telah tiba, mereka tidak mau terburu-buru ke gurun dan menjadi sasaran kritik publik. Tetapi ketika lebih banyak orang berkumpul di luar tepi, mudah untuk saling bertarung. Baik karena jasa atau karena gesekan, dan secara alami membentuk situasi saat ini. Sepertinya memang begitu. Semua orang menunggu pengingat hitung mundur dari penjaga. Hundun Bume, Nulong, dan Jing Wuchan semuanya setuju dengan analisis Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan bertanya, apakah Anda tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan dari pengingat hitung mundur penjaga hingga penutupan ilusi? Saya tidak tahu. Ada yang mengatakan 4 atau 5 hari, ada yang mengatakan 3 atau 4 hari, dan ada yang mengatakan dalam waktu 2 hari. Meskipun ada pendapat yang berbeda dan tampaknya mereka berbeda setiap saat, Hundun Bume menjawab dan kemudian bertanya kepada Xiaoyan, apakah Anda akan mencoba menilai apakah dapat membunuh cukup banyak jasa setelah pengingat hitung mundur penjaga? Ya. Ada begitu banyak orang jika waktunya terlalu sempit. Jika kita tidak mengambil pahala sekarang, saya khawatir waktunya tidak akan cukup. Xiaoyan mengangguk setuju. Kalau begitu, kita akan mulai membunuh sekarang. Nulong terangsang oleh pertempuran di luar tepi gurun dan matanya bersinar dengan kegembiraan. Pergi dan bunuh mereka sekarang. Xiaoyan menurutkan kening saat dia melihat pertempuran di luar tepi gurun. Dia kemudian melihat kerumunan yang terus bergegas ke tepi gurun melalui hutan lebat. Ekspresinya sedikit bermartabat. Semakin banyak orang datang. Hanya ada 5 dari kita. Jika kita tidak berhati-hati, kita akan dikelilingi oleh sejumlah besar orang. Meskipun kita cukup kuat, seekor semut dapat membunuh seekor gajah. Saya khawatir kita akan berada dalam masalah. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Berdiri di sini dan menonton? Kecemasan terungkap dalam kata-kata Nulong. Xiaoyan terus menatap ke tepi terluar, mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Lalu berkata, karena kita sudah di sini, mengapa kita hanya berdiri di sini dan menonton? Dengan cara ini kita akan memulai pembersihan di sepanjang tepi, dari tempat terluar dan paling sepi di tepi. Sudah Hundun, dan saya akan berada di depan, dan kita dapat menyerang dan bertahan. Longgi dan Nulong akan bersama Hundun Bume dengan punggung menghadap ke belakang, dan kita juga akan berada dalam kombinasi serangan dan pertahanan. Jing Wuchan akan berada di tengah tim, bertanggung jawab untuk membunuh ikan yang lolos dari jaring. Apakah cairan keliling cukup? Minumlah saat doki habis. Selain itu, ini akan menjadi pertempuran yang berlarut-larut, dan kita harus menjaga kekuatan fisik dan doki kita. Dan kita tidak boleh mencoba yang terbaik di awal. Oleh karena itu, tubuh asli Hundun Me dan Longgi dan transformasi binatang Nulong harus dipertahankan sampai akhir. Dan semua orang harus ingat
bahwa begitu pengingat hitung mundur penjaga bersembunyi, kita harus menghindari kerumunan orang yang datang, kemudian mendekati pusat gurun. Itu masuk akal. Hundun Pume dan Nulong mengangguk setuju. Kalau begitu, silakan saja. Semuanya hati-hati. Setelah mengatakan itu, Suen membalikkan telapak tangannya. Dengan penguasa berat di tangannya, dia bergegas turun terlebih dahulu. Hundun Pume dan keempat lainnya mengikuti. Begitu kelima orang itu melangkah keluar dari hutan lebat, lebih dari 50 orang bergegas dari tepi terluar gurun. Pada saat yang sama, sekelompok orang yang baru saja tiba juga mengepung mereka dengan cepat. Melihat peluang, tim yang terdiri dari 5 orang terlalu langka di sini. Seperti domba yang memberikan pahala, manfaat seperti itu tidak layak diambil. Tetapi orang-orang ini tidak menyangka bahwa kelima orang ini bukanlah 5 domba, tetapi 5 serigala ganas. Yoyan berubah menjadi 3 kaki. Xiuyan berteriak dengan suara rendah. Kemudian penguasa berat dan teratai api milik Xiuyi hampir meledak secara berurutan, menutupi musuh di depan. Tinju Hundun Pume saling bertabrakan dan gelombang suara yang keras segera membuat orang-orang yang menyerang dari kedua sisi menjadi lamban sejenak. Dia segera mengubah tinjunya menjadi telapak tangan dan 2 pisau batu besar muncul dari udara tipis, menebas orang-orang di sisi kiri dan kanan masing-masing. Nulong membentakkan kaki kirinya dan mengayunkan kapak perang perunggunya secara horizontal. Pilar-pilar pasir tebal tersapu oleh angin puyuh dan menyapu tinggi ke arah orang-orang yang mendekati sisi kiri belakang tim, beranggotakan 5 orang itu. Melihat Nulong bereaksi, Long Yi yang bertanggung jawab untuk membantu segera menyerang orang-orang yang mencoba mengambil keuntungan dari tim beranggotakan 5 orang itu dari sisi kanan belakang. Petir yang meledak dari tombaknya dengan cepat meletakkan jaring listrik di belakang tim, dan setiap orang yang tersentuh oleh tombak petir terkejut. Jing Wuchen melemparkan pisau terbang ke tengah-tengah tim, dan lebih dari selusin cahaya pelangi melintas di udara, secara khusus menargetkan mereka yang tersengat listrik oleh petir Long Yi. Untuk sementara waktu, ada seruan, jeritan, dan ratapan yang konstan. Hanya dalam beberapa nafas area yang luas di sekitar kelima orang itu kosong. Pada saat ini, orang-orang yang mengepung kelima orang itu terbangun dan menyadari bahwa mereka telah memprovokasi seorang pria kuat yang tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Mereka beramburan ketakutan dan kecepatan mereka membuat Jing Wuchen dan Long Yi mendecakkan bibir. Keren sekali, benar-benar rentan. Nulong berteriak keras sambil menarik dengan kapak perang perunggu. Pergi ke kerumunan dan bunuh mereka. Dengan kekuatan tempur kita, maka kita tidak perlu terlalu khawatir. Sama sekali tidak. Suen berkata dengan menendang seorang pria yang terlempar ke sisinya oleh orang lain ke udara dan membunuhnya hidup-hidup. Lalu dia melanjutkan. Kita dikelilingi oleh 2 kelompok orang di luar. Jika kita membunuh di kerumunan, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan kita hadapi. Bahkan jika kita hampir bisa melawan, konsumsi fisiknya pasti sangat besar. Begitu kita terjebak di dalamnya, itu akan berbahaya. Tinju besar Hundun Pume menghancurkan beberapa dodi yang berlari ke sisinya dengan tekanan angin yang luar biasa. Berbalik dan menatap Nulong dan berteriak. Dengarkan Xiuyan. Nulong melihat kerumunan padat yang bertarung dengan sengit di dalam lalu menepuk kepalanya dan tersenyum. Ya, dengarkan Xiuyan. Saya terlalu impulsif, terutama saat saya bersemangat membunuh. Saya melupakan segalanya. Untungnya Xiuyan mengingatkan saya, kalau tidak, saya akan benar-benar membunuh. Tidak apa-apa, lain kali berhati-hatilah. Xiuyan melihat sekeliling lalu menekankan. Semua orang ingat jika akan bertarung di sekitar tepi terluar gurun dan kita tidak boleh masuk terlalu dalam agar tidak jatuh ke dalam pengepungan yang berat dan sulit untuk melarikan diri. Dengan pengaturan Xiuyan, tim yang terdiri dari 5 orang kuat dengan 3 jenius tak tertandingi dan 1 jenius super berkeliaran dan membunuh di tepi luar gurun. Mereka yang bertarung dan membunuh di tepi terluar gurun
adalah tim yang baru saja tiba, atau tim yang tidak berani masuk sedikit lebih dalam. Dengan kata lain, mereka tidak dapat membentuk skala besar, atau kekuatan mereka relatif lemah. Apa yang akan terjadi jika tim yang tidak dapat membentuk skala besar dan tidak kuat bertemu dengan Xiaoyan dan timnya? Tidak perlu dikatakan lagi, tim 5 orang itu membunuh dengan sangat gembira. Dan kemanapun mereka lewat, ada teriakan ayah dan ibu. Jadi kecepatan pembantaian itu segera menarik perhatian banyak orang. Ya Tuhan, bukankah itu Hudun Pume dan Nulong? Saya berkata, mengapa kelima orang ini begitu kuat? Sialan, 2 jenius yang tak tertandingi bertarung bersama. Lari! Tiba-tiba seruan keras terdengar. Kemudian secara bertahap pemandangan aneh terbentuk di tepi terluar sisi timur gurun. Selama tim beranggotakan 5 orang mendekati area tertentu, sebagian besar orang di area itu. Apakah mereka dalam pertempuran jarak dekat atau pulih setelah pertempuran sengit akan melarikan diri? Hanya menyesali bahwa orang tua mereka tidak memberi mereka 2 kaki lagi. Tentu saja, ada juga tim yang tidak mengenal Hudun Pume dan Nulong yang haus darah, atau mengandalkan jumlah mereka untuk bertarung melawan kelima orang itu. Tetapi mereka semua memberi kelima orang itu pahala. Sialan, saya tidak menyangka akan mengalami hari ini. Jing Wuchen yang dilindungi oleh 4 orang di tengah tim mulai pamer. Semua karena ayah saya, Nulong dan Hudun Pume. Longyi melengkungkan bibirnya dan memukul Jing Wuchen. Mendapat bantuan dari saudara-saudara juga merupakan hal yang sangat mulia, oke? Berapa banyak orang ingin mendapatkan bantuan tetapi tidak bisa? Jing Wuchen tanpa malu-malu membalas Longyi. Sial, di mana pisau terbang Anda? Wuchen, di mana petir Anda, Longyi? Mereka semua kabur. Nulong melihat beberapa dodi yang telah melarikan diri dan berlari semakin jauh dan sangat marah sehingga dia meniup janggutnya dan melotot. Apa masalahnya jika beberapa dari mereka kabur? Shin tertawa. Ada begitu banyak orang di sini, bukankah cukup banyak untuk Anda bunuh? Benar sekali. Nulong menyeringai. Dengan cara ini kelima orang itu mengambil pahala lapis demi lapis di tepi terluar sisi timur gurun. Dan ada mayat di tanah. Situasi ini berlanjut hingga suara penjaga terdengar di langit lagi. Hitungan mundur menuju penutupan ilusi telah dimulai. Susunan teleportasi yang tersembunyi di berbagai tempat dalam ilusi sekarang semuanya terbuka. Peta susunan teleportasi akan muncul di lautan kesadaran Anda di saat berikutnya. Suara penjaga bergema di seluruh ilusi. Tepat ketika suara itu keluar, kerumunan di tepi gurun menjadi kacau. Orang-orang di belakang mendorong orang-orang di depan dan bergegas ke gurun. Takut mereka akan musnah sebelum ilusi ditutup. Saat cahaya putih menyala di tempat susunan teleportasi 1 mil jauhnya dari gurun, banyak orang bergegas ke gurun. Tapi situasi ini memberi Xiaoyan dan yang lainnya kesempatan untuk memanfaatkannya. Di bawah komando Xiaoyan, tim yang terdiri dari 5 orang yang dipimpin oleh Hudun Pume, Xiaoyan dan Nulong membelakangi gurun untuk membunuh orang-orang yang menyerbu dari timur gurun. Sementara Longyi menghadapi ke arah gurun sendirian dan melindungi Jing Wuchen di antara keempat orang itu. Melihat semakin sedikit orang yang datang dan melihat cahaya putih yang hanya berkedip sesekali di jauhan, Hudun Pume berkata kepada Xiaoyan, "Ayo, kita masuk ke gurun juga." Shin mengangguk. Taktik lama, bunuh hanya di tepi terluar. Jangan masuk terlalu dalam agar tidak dikepung. Hudun Pume mengangguk setuju. Ya, bagaimanapun jasa orang-orang di tengah itu adalah milik kita. Tidak masalah apakah kita membunuh mereka lebih awal atau nanti. Ya, jasa itu akan menjadi milik kita cepat atau lambat. Hahaha. Jadi adegan di tepi terluar gurun terus dipentaskan di tepi terluar gurun. Dan tim yang terdiri dari 5 orang itu pelan maju di tengah gurun. Fakta telah membuktikan bahwa taktik tim 5 orang ini sangat tepat. Meskipun kelima orang itu tidak membunuh semudah yang mereka lakukan di tepi terluar gurun, tidak ada yang terluka.
Dan di bawah bimbingan Soyen untuk menghindari yang berat dan berfokus pada yang ringan, konsumsi kekuatan fisik kelima orang itu tidak banyak. Akhirnya hampir tidak ada orang di tepi terluar gurun, dan tim 5 orang itu membunuh jalan mereka ke area tengah gurun. Pada saat ini, udara di area tengah gurun dipenuhi dengan bau darah. Tanah itu penuh dengan mayat dan batang tubuh serta anggota tubuh. Tanah itu basah kuyup dan diwarnai merah dengan darah, seperti api penyucian di bumi yang mengejutkan. Mereka yang bisa membunuh dari segala arah gurun ke arah tengah semuanya adalah pemain yang kuat. Dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Entah mereka mencoba untuk mendapatkan pahala atau untuk memuaskan hasrat mereka untuk membunuh. Terutama setelah sekian lama melakukan pembunuhan gila-gilaan. Mereka semua berlumuran darah dan daging yang berterbangan. Mereka menebas siapapun yang mereka lihat dan tidak akan senang kecuali mereka membunuh. Hal ini membuat Soyen dan 5 orang lainnya merasakan tekanan yang tidak mereka miliki di tepi dan pinggiran gurun. Terutama Undun Bume dan Nulong yang lebih waspada terhadap Zhenjian dan Bingyan yang mereka pikir mungkin muncul kapan saja. Namun, mereka yang dapat membunuh ke area tengah, pahala membunuh mereka tidak sebanding dengan mereka yang telah terbunuh di tepi dan pinggiran gurun sebelumnya. Mata Soyen memancarkan cahaya menyala-nyala, dan dia berkata dengan keras kepada keempat orang itu, "Tidak perlu menahan kekuatan, keluarkan kekuatan tempur terkuat kita, dan biarkan seluruh gua darah bergetar untuk kita. Ya, ini akan sangat keren. Anak-anak semuanya mati." "Ya." Nulong meraung dan keras dan kapak perang perunggu di tangannya menyatu dengan tubuhnya, menggulung badai yang bergulung-gulung. Tornado setinggi 100 kaki mulai mengembun di udara dengan momentum yang mencengangkan. Apakah orang ini akan berubah menjadi binatang buas dan menggunakan jurus terkuatnya? Saat ini Soyen dan yang lainnya khawatir tentang Nulong dan tidak mencegahnya, tetapi Nulong tidak berubah menjadi binatang buas. Sebaliknya, ia menarik tubuhnya dan melebur menjadi tornado, mendorong tornado itu maju. Kemanapun angin bertiup, semua orang yang bertarung tersapu masuk, yang membuat tornado kuning itu berubah menjadi merah darah dalam sekejap. Soyen dan yang lainnya merasa lega. Bahkan Soyen langsung memuji, "Sungguh naga yang marah. Setelah 10 tahun bertarung dengan monster, kendali Anda atas keterampilan bertarung telah meningkat pesat. Anda benar-benar dapat menggunakan jurus ini secara langsung tanpa berubah menjadi binatang buas." Undun Bume juga memuji, "Ya, meskipun tornado itu tidak sebesar itu dan kekuatannya tidak sekuat yang ada di keadaan binatang buas, daya mematikannya cukup menakjubkan." Long Ye berteriak dengan cemas, "Oh, kalian berdua masih memujinya di sini. Mengapa kalian tidak bergegas? Jika tidak, pahala akan diambil oleh Nulong." Begitu dia selesai berbicara, dia berubah menjadi tubuh aslinya. Naga petir emas 9 misterius dan tombak petir berubah menjadi tanduk petir emas yang sangat tajam. Kemudian dia langsung menyapu kerumunan yang melonjak. Iya. Pahala saya terlalu sedikit sebelumnya. Saya harus mencoba membunuh lebih banyak orang." Sebuah kabut tiba-tiba muncul saat Undun Bume melolong ke langit, dan tubuh sejatinya yang besar jatuh dari langit, dan tubuh besar itu langsung menghancurkan orang-orang dibawa menjadi roti daging. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.